Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Senroh Art Marlin Royan. Hari ini hari ke-15 kita berada di rumah, masih dalam kejaran virus corona. Insya Allah malam ini izinkan kami ya Allah akan membaca firman-Mu yang tertuang dalam surat ke-79 dari Al-Quran yang Kau jaga rapi, Kau jaga kesuciannya di dunia ini, sementara yang Kau simpan abadi berada dalam Lauh Mahfuz. Kita kemarin sudah membunyikan firman-Nya Allah yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah atau hari pembalasan, dengan maskot ayat terakhir yaitu ayat 26 yang Allah mengatakan, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Kami ulang. Ayat 26 surat Al-Ghasyiyah atau hari pembalasan. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Kita masih berada di rumah, entah untuk berapa hari lagi ke depan, sebulan atau 2 bulan lagi. Kita hanya tunduk pada aturan pemerintah Indonesia. Wahai bangsa Indonesia, ku yang merdeka, kita masih bersyukur masih bisa menyentuh dan berteman di rumah dengan kitab sucinya Allah. Namun ada juga yang lucu-lucu di antara kita, karena 15 hari di rumah, sampai-sampai Barbie pun, boneka Barbie ikut menyanyi. Aku ingin mencoba lagi renggang-renggang nyanyiannya Barbie yang berada di rumah 15 hari terkurung. Saya coba. Oh Corona, kapan kau pergi dari bumi ini? Oh Corona, kapan kau pergi dari bumi ini? Oh Corona, kapan kau pergi dari bumi ini? Pintar juga boneka Barbie dengan halus mengusir virus corona. Ya, semoga kita semua terhindar dari virus corona yang mencekam seluruh dunia, dan khususnya juga mencekam seluruh Indonesia. Banyak berita-berita di YouTube. Apa tadi yang terakhir? Yang menyeberang di Ketapang berjubel, yang boleh lewat hanya yang punya KTP Bali, dan banyak lain peristiwa yang menghalangi kita untuk melangkah dalam hal apapun. Kita tenang damai di rumah. Namun sementara, ya Allah, yang mereka harus mencari rezeki untuk keluar rumah, berkerumun di antara mereka untuk mencari rezeki buat anak dan istrinya. Ya Allah, berikanlah ketetapan rezeki untuk mereka semua, dan jauhkanlah mereka dari
virus corona yang berkeliaran di seluruh Indonesia. Ya Allah, makasih ya Allah. Kami semua yang berada di rumah Kau beri ketenangan dan kedamaian. Ya Allah, malam ini izinkan hamba membunyikan kitab suci-Mu yang selalu menemani kami semua berada di rumah. Dan kelak kalimat-kalimat ini, firman-Mu ini akan menemani kami semua di alam kubur yang gelap gulita. Malam ini, ya Allah, izinkan hamba membaca terjemahannya surat An-Naziat. Karena sore tadi hamba udah mengajinya dari ayat 1 sampai 46. Dan malam ini, di malam yang larut, perkenankan hamba membaca terjemahannya ya Allah. Tak henti-hentinya hamba mengucapkan terima kasih dan bersyukur pada para ulama, para ahli bahasa yang telah menerjemahkan Al-Quran ini ke dalam bahasa Indonesia entah berapa puluh tahun yang lalu. Sehingga bisa menggiring hamba, menuntun hamba menyelami firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril yang bagus rupanya, kuat dan perkasa. Duduk di depannya Nabi Muhammad menyampaikan wahyu-Mu dengan hanya berjarak 2 kali panjang busur panah. Dan saat ini hamba akan membunyikannya ya Allah, terjemahannya. Surat An-Naziat atau malaikat yang mencabut suatu kenyataan kelak. Ruh kita akan dicabut oleh para malaikat pasukannya Allah. Yang malam ini akan kita baca bersama-sama terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama. Wan-naziati ghurqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ayat kedua. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ayat ketiga. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Ayat kelima. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Ayat kelima dari surat An-Naziat. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Kami ulang ayat ke-8. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Ayat ke-15 dari surat An-Nazi'at. Malaikat-malaikat yang mencabut. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa? Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua. Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ayat ke-18. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan menurhakai. Kemudian dia berpaling, serasa berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Ayat ke-26 dari An-Nazi'at terjemahannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Ayat ke-31 terjemahan dari An-Nazi'at. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
Kami ulang ayat ke-31 dari surat An-Naziat atau malaikat-malaikat pencabut. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, maka adapun orang yang melampaui batas dan mengutamakan dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Kami ulang ayat ke-38. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Kami ulang ayat 40-41 dari surat An-Naziat, malaikat-malaikat yang mencabut. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya ketentuan waktunya. Kami ulang ayat 42, 43, 44 dari surat An-Naziat, malaikat-malaikat pencabut. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Pada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya ketentuan waktunya. Ayat 45. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Kami ulang ayat terakhir, ayat ke-46 dari surat An-Naziat, malaikat-malaikat yang mencabut. Pada hari ketika mereka hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
Ya Allah, hamba mengerti firman-Mu karena ada penerjemah para ulama dan ahli bahasa. Sehingga hamba tahu apa isi dari firman-Mu yang berjudul An-Naziat atau malaikat-malaikat yang mencabut sebanyak 46 ayat. Dari tiap ayat semuanya indah dan bagus. Dan dengan jelas Engkau menerangkannya ya Allah. Namun hamba akan memilih satu ayat sebagai tanda hamba kedepannya harus tetap mengerti arti terjemahan dari surat An-Naziat firman-Mu ini. Insya Allah maskot dari surat An-Naziat ini atau malaikat-malaikat yang mencabut ada pada ayat 5 yang berbunyi, fal mudabbiroti amro, yang terjemahannya, dan malaikat yang mengatur urusan dunia, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Ya Allah, yang bersinggasana di arsy yang agung, yang mempunyai utusan para malaikat yang tiada terhitung jumlahnya, yang malaikat-Mu selalu bersujud bersaf-saf setiap saat. Semoga tidak salah hamba. Ayat kelima dari An-Naziat, malaikat-malaikat yang mencabut, hamba menjadikan maskot dari firman-Mu ini, yaitu ayat kelima. Fal mudabbiroti amro, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Ya Allah, hamba adalah hamba-Mu yang yakin. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makasih ya Allah, pada malam hari ini di Senro Arts Marlin Royan telah membunyikan terjemahan firman-Mu yang tercantum pada surat ke-79 An-Naziat, malaikat-malaikat yang mencabut. Hamba ingin mengulang kembali dengan agak cepat, entah sampai ayat keberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua? Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangun oleh Allah? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dia hamparkan, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya ketentuan waktunya. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. 46 ayat dari firman-Nya Allah telah kami bunyikan untuk kita semua, dan khususnya untuk hamba sendiri. Makasih ya Allah. Di dunia hamba-Ku perkenankan menyentuhkan kitab suci-Mu, yang kelak bacaan ini menemani hamba di alam kubur yang sendiri. Setelah malaikat-malaikat mencabut roh kami semua. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita sehari mempunyai waktu yang dihadiahkan Allah 24 jam atau 1440 menit. Izinkan hamba ya Allah mengurangi 1 menit dari 1440 dalam keseharian untuk bersolawat pada kekasih kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga beliau kelak Nabi kami di hari akhir, di hari yang abadi, mengenali kami karena kami di dunia dulu sering bersolawat kepada Rasul. 1 menit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu. Allahumma sholli ala Muhammad. 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 Sholli ala Muhammad. Allahumma 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 sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu pada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. 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 Allahumma sholli ala 1 menit sudah mendapatkan 33 kali dan oleh Allah akan disampaikan kepada Nabi Muhammad dilipat gandakan menjadi 330 kali. Ya Allah, Maha Pemurah-Mu, peluang-Mu ini, semoga kami semua yang masih Kau beri kesempatan bernafas di dunia ini, semoga selalu berselawat kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 menit malam ini, mau tidur 1 menit, bangun tidur 1 menit. Semoga banyak sekali tabungan kami semua, ya Allah. Semoga Engkau meridhoi apa yang kami lakukan semua ini di dunia, ya Allah. Hanya kepadamu, ya Allah, hamba mencinta. Hanya kepadamu, ya Allah, hamba merindu. Hanya kepadamu, ya Allah, hamba mohon pertolongan. Hanya kepadamu, ya Allah, hamba memohon sesuatu. Allahus Somad, Allahus Somad, Allahus Somad. Allah tempat meminta sesuatu. Allah tempat meminta sesuatu. Berilah kami semua dalam cekaman virus corona ini kesehatan untuk semuanya, seluruh bangsa Indonesia yang merdeka ini, ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makasih HP, karena Engkaulah kami bisa menyambung tali silaturahmi ini dengan seluruh bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat untuk semuanya. Namun para dokter masih berkecimpung di rumah sakit. Semoga Engkau semua para dokter yang berada di garis depan, Allah selalu melindungi semuanya untuk para dokter dan para perawat yang berada di rumah sakit, merawat yang sakit kena virus corona. Semoga perjuanganmu berhasil dengan sukses dan kesehatan semoga selalu mengiringimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai ketemu esok hari.